warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi gerak harmonik sederhana. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi gerak harmonik sederhana. Coba amati video berikut. Apakah kalian pernah menggunakan spring bed saat tidur? Dan mengapa spring bed saat digunakan terasa lebih nyaman dan empuk? Nah, hal ini dikarenakan di dalam spring bed itu terdapat gas dan juga spons. Gas ini jika diberikan gaya atau kita duduki, maka dia akan bergerak bolak-balik naik turun, sehingga spring bed akan terasa lebih nyaman dan empuk saat digunakan. Apakah kalian pernah bermain ayunan atau memperhatikan seseorang bermain ayunan? Jika diperhatikan, bagaimana gerak ayunan tersebut? Ya, dia bergerak bolak-balik ke depan dan ke belakang, melewati titik setimbang atau titik awal ayunan itu diam. Begitu pula dengan jam bandul dan juga pegas. Jika jam bandul menunjukkan jam 12 tepat, maka dia akan berbunyi dan bandul akan bergerak bolak-balik melewati titik setimbang. Begitu pula dengan pegas yang diberikan beban. Jika bebannya ditarik atau diberikan gaya dan dilepas, maka dia akan bergerak naik turun secara bolak-balik melewati titik awal. Pegas itu diam. Dari penjelasan tersebut, jadi apa itu gerak harmonik? Jadi, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara terus-menerus. Jadi, apa itu titik setimbang? Silahkan kalian tulis tanggapan kalian di kolom komentar pada laman Google Classroom. Coba perhatikan video berikut. Di situ ada sebuah bandul pada posisi awal diam, kemudian diberikan simpangan, maka bandul itu akan bergerak bolak-balik. Nah, jika pada pergerakan tersebut diberikan titik A, B, C, jika diperhatikan dari titik A, maka A, B, C, B, A. Jadi dari titik A kembali ke titik A itu disebut satu getaran. Nah, jika dari titik B, maka kita hitung jadi B, C, B, A, B. Kalau dari titik C, maka C, B, A, B, C. Berikut adalah syarat pada gerak harmonik sederhana, yaitu yang pertama, gerakannya periodik atau bergerak bolak-balik. Kemudian yang kedua, gerakannya selalu melewati titik kesetimbangan atau titik awal benda itu diam. Kemudian yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan simpangan benda. Dan arah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda selalu mengarah ke posisi setimbang. Selanjutnya adalah besaran pada gerak harmonik sederhana, yaitu yang pertama ada frekuensi, yaitu banyaknya getaran penuh yang terjadi dalam setiap satuan waktu. Untuk persamaannya adalah F sama dengan N per T. Di sini F adalah frekuensi satuannya Hertz, kemudian N itu adalah jumlah getaran dan T adalah waktu yang dibutuhkan dalam getaran tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada periode. Periode adalah waktu untuk satu kali getaran sempurna, atau disimbolkan dengan T besar, yaitu persamaannya T sama dengan 1/F, atau bisa juga T periode itu sama dengan T waktu per N atau jumlahnya getaran. Oke, selanjutnya adalah persamaan pada gerak harmonik sederhana, yaitu di sini adalah Y sama dengan A sin theta plus theta 0, atau juga Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, dan Y sama dengan A sin omega T. Nah, A sin omega T ini jika theta 0-nya tidak diketahui. Untuk Y sendiri itu adalah simpangan dan A amplitudo atau simpangan terjauh, dan theta itu adalah sudut fase. Sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut dan T itu adalah waktu. Theta 0 adalah sudut fase awal. Nah, omega itu juga sama dengan 2πf frekuensi atau juga sama dengan 2π per T periode. Untuk omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya rad per sekon,
dan Pi di sini itu adalah 180 derajat. Sedangkan frekuensi tadi satuannya Hertz, T itu satuannya sekon, Y itu satuannya meter, dan amplitudo itu juga satuannya meter. Kemudian yang kedua adalah sudut fase. Sudut fase ini atau disebut dengan theta adalah sudut yang ditempuh benda saat bergetar dalam fungsi sinus. Theta sendiri itu persamaan adalah theta sama dengan omega T atau juga sama dengan 2pi F dikali dengan T, atau sama dengan juga dengan 2pi per T periode dikali dengan T waktu, sama dengan juga 2pi dikali V. Nah, V di sini yaitu adalah fase getaran, adalah sudut fase yang ditempuh benda tiap satuan putaran. Untuk persamaannya itu adalah V sama dengan theta per 2pi atau juga sama dengan T waktu per T periode. Nah, untuk beda fase atau selisih dari fase 1 dengan fase lainnya yaitu adalah delta V sama dengan V2 min V1 atau T waktu 2 per T periode 2 dikurangi T waktu 1 dikurangi T periode 1 atau juga bisa T waktu per T periode. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar berikut. Mana itu fase dan kemudian mana itu beda fase. Kemudian simpangan Y atau juga simpangan terjauh amplitudo dan theta atau sudut fasenya serta omega atau kecepatan sudutnya. Langsung saja ke contoh soal dari persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ada sebuah benda bergetar membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 2pi T, dengan Y itu adalah simpangan satuannya meter dan T adalah satuannya sekon. Di sini tentukan amplitudo, frekuensi, periode, kecepatan sudut, simpangan maksimum, simpangan saat T sama dengan 1/4 sekon, dan simpangan saat sudut fasenya 30 derajat. Ingat, persamaan dari simpangan yaitu adalah Y sama dengan A sin omega T atau juga bisa Y sama dengan A sin theta. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama yang ditanya adalah amplitudo. Dilihat amplitudo itu sejajar dengan 0,04. Jadi amplitudonya adalah 0,04 meter. Kemudian untuk frekuensi, persamaan frekuensi itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan omega, yaitu omega sama dengan 2pi F. Kemudian kita masukkan nilai omega yang sejajar dengan omega adalah 2pi sama dengan 2pi F. Jadi F itu sama dengan 1 Hz. Kemudian untuk periode di sini itu adalah T sama dengan 1/F. Jadi 1/1 atau juga 1 sama dengan 1 sekon. Kemudian selanjutnya itu adalah kecepatan sudut. Nah, untuk kecepatan sudut ini langsung saja dilihat. Omega yang sejajar dengan omega itu adalah 2pi. Jadi omega itu sama dengan 2pi rad per sekon. Untuk selanjutnya adalah simpangan maksimum. Nah, Y max itu juga sama dengan A amplitudo. Jadi Y max itu sama dengan 0,04 meter. Kemudian simpangan saat T sama dengan 1/4 sekon. Tinggal kita ganti, kita menggunakan persamaan awal Y sama dengan 0,04 sin 2pi T. Nah, T ini kita ganti 1/4. Jadi 0,04 sin 2 dikali 180, Pi kita ganti 180 dikali 1/4 sekon. Kemudian menjadi Y sama dengan 0,04 sin 90. Nah, sin 90 itu juga sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 0,04 dikali dengan 1, jadi Y sama dengan 0,04 meter. Kemudian yang terakhir adalah simpangan saat sudut fasenya 30 derajat. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan A sin theta. Jadi A tinggal kita ganti 0,04, sin tetanya kita tinggal ganti 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi Y sama dengan 0,02 meter. Nah, pada gerak harmonik sederhana itu memiliki persamaan kecepatan. Nah, persamaan kecepatan ini didapatkan dari turunan simpangan atau turunan dari Y. Persamaan Y tadi adalah A sin omega T plus theta 0. Jadi tinggal kita turunkan sehingga menjadi V sama dengan omega A cos omega T plus theta 0. Nah, untuk V max atau kecepatan maksimumnya yaitu adalah omega dikali dengan amplitudo. Nah, kecepatan maksimum itu
saat benda berada pada titik setimbang atau titik awal benda itu diam. Sedangkan untuk kecepatan minimumnya yaitu saat benda berada jauh dari titik kesetimbangan. Bisa dilihat pada gambar di samping kanan. Selanjutnya adalah persamaan dari percepatan. Nah, percepatan sendiri itu adalah turunan dari kecepatan. Tadi persamaan kecepatan yaitu adalah omega A cos omega T plus theta 0. Tinggal kita turunkan sehingga menjadi min omega A kuadrat sin omega T plus theta 0. Untuk percepatan maksimumnya yaitu sama dengan min omega A kuadrat. Nah, untuk percepatan maksimumnya itu saat benda berada jauh dari titik kesetimbangan. Sedangkan untuk percepatan minimumnya yaitu saat benda berada pada titik kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah benda bergetar membentuk suatu gerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 2 pi T, dengan Y itu satuannya cm dan T itu satuannya sekon. Yang pertama, tentukan kecepatan dan kecepatan maksimum. Yang kedua, tentukan percepatan dan percepatan maksimumnya. Oke, yang pertama kita tulis dulu persamaannya yaitu Y sama dengan 2 sin 2 pi T cm. Kemudian Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini sudah kita ketahui omeganya ada 2 pi, kemudian untuk amplitudenya adalah 2 cm. Nah, 2 cm ini kita ubah ke dalam meter jadi 0,02 meter. Baru kita mencari kecepatan. Kecepatan itu persamaannya adalah V sama dengan A omega cos omega T. Nah, A di sini kita masukkan 0,02 dikali omeganya adalah 2 pi, cos omega T berarti cos 2 pi T. Sehingga menjadi V sama dengan 0,04 pi cos 2 pi T meter per sekon. Nah, untuk kecepatan maksimumnya yaitu adalah V max sama dengan A dikali omega. Tinggal kita masukkan sehingga menjadi V max sama dengan 0,02 dikali dengan 2 pi jadi 0,04 pi meter per sekon. Selanjutnya adalah percepatan. Di sini percepatan persamaannya adalah A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Tinggal kita masukkan nilainya, berarti A sama dengan min 0,02 dikali dengan 2 pi kuadrat sin 2 pi T. A sama dengan min 2 pi kuadrat ini kita kuadratkan menjadi 4 pi kuadrat sin 2 pi T. Sehingga A sama dengan min 0,08 pi kuadrat sin 2 pi T meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk percepatan maksimumnya yaitu A max sama dengan min A omega kuadrat. A max sama dengan min 0,022 pi kuadrat menjadi A max sama dengan min 0,08 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah gerak harmonik pada bandul. Bisa dilihat pada gambar, bandul ketika diberikan simpangan sebesar Y kemudian dilepas maka dia akan bergerak bolak-balik. Pergerakan bolak-balik tersebut diakibatkan karena adanya gaya yang menyebabkan bandul itu kembali ke titik setimbang atau posisi semula. Pada gambar tersebut dilambangkan dengan Fp atau yang disebut dengan gaya pemulih. Gaya pemulih merupakan gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda kembali ke titik setimbang atau ke titik awal benda itu diam. Untuk persamaan gaya pemulih pada bandul yaitu Fp sama dengan min mg sin theta. Tanda min itu menunjukkan bahwa gaya pemulih itu berlawan dengan arah simpangannya. Nah, pada bandul itu terdapat dua gaya, yaitu ada gaya pemulih dan juga hukum 2 Newton. Kedua gaya ini kita substitusikan sehingga didapatkan nilai periode dari bandul yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. L itu adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Sedangkan untuk frekuensinya yaitu adalah 1/2pi akar G per L. Coba perhatikan video praktikum berikut. Measure the length L from the middle of the bob to the lower edge of the split cork. Mark on the table the mean position of the pendulum as a reference point. Pull the bob to one side and allow it to oscillate. Use a stop clock to record the time T taken to complete 10 oscillations.
Now calculate the time taken for x and L on y-axis. The graph is a curve. This graph Dari video praktikum tersebut, data apa yang dapat diambil dan dianalisis? Silahkan tulis di kolom komentar pada laman Google Classroom. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada sebuah benda bermasa 400 gram digantungkan pada seutas tali dengan sudut theta sama dengan 30 derajat terhadap titik kesetimbangan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut. Oke, berarti yang diketahui adalah massa sama dengan 400 gram, ini diubah menjadi kilogram, menjadi 0,4 kilogram, dan theta adalah 30 derajat, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya gaya pemulih FP sama dengan min mg sin theta. M-nya kita ganti 0,4, G-nya kita ganti 10, dan theta-nya diganti 30, sin 30. Jadi FP sama dengan min 4 dikali dengan setengah, berarti menjadi min 2 Newton. Tanda min ini menunjukkan arah gaya. Soal nomor 2 yaitu adalah benda digantungkan pada tali dan memiliki tegangan tali 1,2 Newton. Apabila benda disimpangkan sejauh 30 derajat terhadap titik kesetimbangannya, tentukan besar gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut. Di situ diketahui tegangan tali T sama dengan 1,2 Newton dan theta sama dengan 30 derajat. Perhatikan pada gambar T itu sejajar dengan mg cos theta. Nah, theta di sini 30 derajat. Jadi T sama dengan mg cos 30 derajat. T kita ganti 1,2 sama dengan mg setengah akar 3. Mg sama dengan 1,2 dibagi akar 3 per 2. Jadi mg itu sama dengan 2,4 per akar 3. Setelah mengetahui nilai mg, maka kita cari gaya pemulih dari persamaan Fp sama dengan min mg sin theta. Nilai mg yang kita dapat tadi tinggal dimasukkan ke persamaan Fp sama dengan min 2,4 per akar 3 dikali dengan sin 30 itu setengah. Jadi Fp sama dengan min 1,2 per akar 3 Newton. Selanjutnya adalah materi gerak harmonik pada pegas. Nah, di situ ada sebuah pegas yang diberikan massa, kemudian diberikan gaya atau ditarik dan dilepas, maka pegas tersebut akan bergerak bolak-balik melewati titik awal pegas itu diam atau pada saat X sama dengan 0. Selanjutnya adalah gaya pemulih pada pegas. Gaya pemulih adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda kembali ke titik setimbang. Nah, pada pegas gaya pemulihnya ini berhubungan dengan hukum Hooke. Persamaan hukum Hooke itu adalah FH atau FP sama dengan min KY. Hukum Hooke dan hukum 2 Newton tadi kita substitusikan sehingga didapatkan nilai frekuensi dari pegas yaitu F sama dengan 1/2 pi akar K per M. K ini konstanta pegas dan M adalah massa. Kemudian untuk periode ini adalah T sama dengan 2 pi akar M per K, massa per konstanta. Untuk konstanta pegas satuannya adalah Newton per meter. Nah, selanjutnya adalah rangkaian pegas pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada rangkaian seri seperti pada gambar. Untuk rangkaian seri persamaannya adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Sedangkan untuk rangkaian paralel seperti pada gambar tersebut, persamaannya adalah Kp sama dengan K1 tambah K2. Langsung saja ke contoh soal pada pegas, yaitu sebuah benda digantungkan pada pegas dan bergetar dengan frekuensi 8 Hz. Berapa frekuensi pegas apabila beban yang digantungkan 4 kali dari semula? Yaitu yang pertama di sini yang diketahui adalah F1 sama dengan 8 Hz dan M2 sama dengan 4 M1. Ditanya F2 atau frekuensi pada saat massa 4 kali semula. Tinggal kita bandingkan persamaan frekuensi untuk pegas yaitu F1 per F2 sehingga didapatkan nilai F2 yaitu adalah 4 Hz.
Soal selanjutnya yaitu adalah sebuah bekas diberikan beban bermassa 250 gram jika konstanta begasnya 100 Newton per meter. Setelah disimpangkan hingga bergerak harmonik, tentukan periode getarannya. Nah, di situ untuk massanya yaitu 250 gram diubah ke dalam kilogram jadi 0,25. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan T sama dengan 2 pi akar M per K, sehingga didapatkan T sama dengan 0,1 pi sekon. Contoh soal selanjutnya adalah rangkaian pegas. Di sini ada 3 pegas yang dirangkai secara paralel. Nah, sebuah pegas ini disusun secara paralel K1, K2, dan K3 sebesar 30 Newton per meter. Oke, langkah pertama adalah K1 dan K2 kita paralelkan terlebih dahulu sehingga KB sama dengan K1 plus K2 sama dengan 30 plus 30 sama dengan 60 Newton per meter. Setelah diketahui KB, maka kita serikan KB dengan K3. Jadi 1/K total sama dengan 1/KB plus 1/K3. Tinggal kita masukkan angkanya sehingga didapatkan K total sama dengan 20 Newton per meter. Selanjutnya adalah energi pada gerak harmonik sederhana. Di situ ada sebuah pegas yang diberikan gaya kemudian dilepas, maka dia akan bergerak harmonik. Nah, pergerakan tersebut membentuk gelombang. Jika diperhatikan, terdapat energi kinetik dan juga energi elastisitas atau hukum Hooke. Nah, jika pegas tersebut pergerakannya semakin melambat, maka energi kinetik dan energi elastisitasnya semakin berkurang. Coba perhatikan bandul tersebut. Di situ ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jika diperhatikan, ketika bandul jauh dari titik kesetimbangan, maka energi potensialnya yang lebih tinggi. Sedangkan saat bandul berada di titik kesetimbangan atau dekat dengan titik kesetimbangan, maka energi kinetiknya yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan video berikut. Then the elastic potential energy reaches a maximum when the spring is most or least compressed and the block is changing direction, while kinetic energy is at a maximum when the block is right in the middle and moves. Langsung saja ke persamaan dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Di sini persamaan untuk energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V ini kita dapat dari persamaan sebelumnya untuk kecepatan dari gerak harmonik sederhana yaitu A omega cos omega T plus theta 0 kuadrat. Tinggal kita kuadratkan karena V kuadrat. Nah, setelah dituliskan cos kuadrat omega T plus theta 0 kuadrat ini diganti menjadi 1 minusin omega T plus theta 0 kuadrat. Nah, A kuadrat ini kita kalikan dengan 1 minusin omega T plus theta 0 kuadrat sehingga menjadi A kuadrat min A kuadrat sin omega T plus theta 0 kuadrat. Kemudian dikuadratkan. Ingat, A sin omega T plus theta 0 itu adalah Y. Persamaan dari gerak harmonik tinggal kita ganti. Karena itu kuadrat berarti Y kuadrat. Jadi EK sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Karena K sama dengan M omega kuadrat, jadi M omega kuadrat ini kita ganti menjadi K, sehingga EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Untuk energi potensialnya untuk persamaannya adalah EP sama dengan setengah KY kuadrat atau juga sama dengan setengah M omega kuadrat Y kuadrat. Sedangkan untuk energi mekaniknya yaitu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Lanjut ke contoh soal sebuah benda bergerak harmonik. Jika V sama dengan setengah V max, tentukan energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekaniknya. Di situ diketahui persamaan V sama dengan setengah V max. Ingat persamaan kecepatan pada gerak harmonik yaitu V sama dengan A omega cos omega T, dan untuk V max-nya itu adalah A omega. Nah, kemudian persamaan tersebut disubstitusikan. V sama dengan setengah V max ini, V diganti dengan persamaan kecepatan pada gerak harmonik dan V max-nya diganti dengan persamaan A omega. Nah, jadi ketemu cos theta sama dengan setengah, jadi theta sama dengan 60 derajat. Setelah diketahui, kita bisa mencari Y melalui persamaan Y sama dengan A sin theta. Kemudian tinggal dimasukkan sin theta itu adalah setengah akar 3. Jadi Y sama dengan A setengah akar 3 meter. Setelah diketahui theta dan juga Y-nya, maka kita bisa mencari nilai energi kinetiknya yaitu setengah mv kuadrat.
Tinggal kita masukkan persamaan V-nya yaitu A omega cos theta dan theta-nya diganti 60 derajat, jadi didapatkan nilai energi kinetiknya yaitu adalah 1/8 Ka kuadrat Joule. Untuk energi potensialnya adalah setengah Ky kuadrat. Y tadi diketahui A setengah akar 3, jadi EP sama dengan 38 Ka kuadrat Joule. Untuk energi mekaniknya adalah penjumlahan dari EP dan EK, sehingga didapatkan nilai energi mekaniknya adalah setengah Ka Joule. Jika ada pertanyaan, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.